wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa pula kita panjatkan junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Siti Salamah Guru Ginting selaku dosen pengampu mata kuliah proposal matematika dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya Adela Anggraini, mahasiswi dari Pendidikan Matematika 5 semester 7 akan mempresentasikan hasil proposal matematika saya yang berjudul Pengaruh Niat Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa kelas 10 pada mata pelajaran matematika di Sekolah SMA Swasta Budi Agung tahun ajaran 2022-2023. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil proposal matematika saya. Pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran matematika di Sekolah SMA Swasta Budi Agung tahun ajaran 2022-2023. Yang pertama, bab 1 adalah latar belakang. Dalam dunia pendidikan di sekolah, minat memegang peran penting dalam belajar. Sebelumnya maaf karena ini ada kesalahan dalam penulisan. Nah, selanjutnya, karena minat ini merupakan suatu kekuatan motivasi yang menyebabkan seseorang memusatkan perhatian terhadap seseorang, suatu benda atau kegiatan tertentu. Dengan demikian, minat merupakan unsur yang menggerakkan motivasi seseorang sehingga seseorang tersebut dapat berkonsentrasi terhadap suatu benda atau kegiatan tertentu. Minat juga merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar siswa. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Mata pelajaran matematika merupakan salah satu komponen pendidikan dasar dalam bidang-bidang pengajaran. Mata pelajaran matematika ini digunakan untuk proses perhitungan dan proses berpikir yang sangat dibutuhkan orang dalam menyelesaikan berbagai masalah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMA Swasta Budi Agung pada kelas 10, peneliti menemukan bahwa minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika masih rendah. Nah, hal ini disebabkan karena peserta didik merasa bosan dengan metode yang digunakan oleh guru saat proses pembelajaran. Karena metode yang dipakai guru ini masih dominan menggunakan metode konvensional seperti guru langsung memberikan tugas kepada siswa tanpa ada penjelasan materi terlebih dahulu. Setelah siswa selesai mengerjakan soal, guru meminta siswa untuk mengumpulkannya, kemudian guru memberikan nilai. Dengan menggunakan metode konvensional seperti itu akan membuat siswa sulit untuk memahami materi pelajaran dan tidak tertarik untuk mengikuti pelajaran matematika. Selain itu juga peneliti melihat ketika proses pembelajaran berlangsung, peserta didik sangat susah untuk diarahkan mengenai materi yang akan disampaikan oleh guru. Minat sebagai salah satu faktor internal mempunyai peranan dalam menunjang hasil belajar siswa. Siswa yang tidak berminat terhadap bahan pelajaran akan menunjukkan sikap yang kurang simpatik, malas, dan tidak bergairah mengikuti proses belajar mengajar. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar siswa. Dengan adanya minat belajar dalam diri siswa, maka akan menimbulkan keingintahuan dan kesenangan dalam diri siswa untuk terus belajar. Keingintahuan dan kesenangan belajar itu bisa diperoleh dari materi yang diajarkan serta cara guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Jika bahan pelajaran dan cara guru menyampaikan materi pelajaran tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tersebut tidak akan belajar dengan baik dan maksimal.
karena tidak ada daya tarik bagi dirinya. Ia segan-segan untuk belajar. Ia tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran itu. Sebaliknya, bahan pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah dihafalkan dan disampaikan karena minat menambah kegiatan belajar. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai langkah untuk meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran matematika yang berjudul Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa kelas 10 pada mata pelajaran matematika di Sekolah SMA Swasta Budi Agung tahun ajaran 2022-2023. Nah, selanjutnya identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya minat belajar terhadap mata pelajaran matematika karena tidak ada daya tarik bagi peserta didik. Yang kedua, siswa yang tidak berminat terhadap bahan pelajaran akan bersikap kurang simpatik terhadap pelajaran. Yang ketiga, kurangnya keinginan siswa untuk memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang keempat, guru masih menggunakan metode konvensional sehingga menyebabkan siswa merasa bosan. Dan yang kelima, mata pelajaran matematika sulit dipahami dan momok yang menakutkan bagi peserta didik. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, yakni untuk meneliti pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran matematika di Sekolah SMA Swasta Budi Agung tahun ajaran 2022-2023. Adapun rumusan masalahnya, yaitu pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah terhadap pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran matematika di SMA Swasta Budi Agung Medan tahun ajaran 2022-2023. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti di bagian rumusan masalah. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran matematika di SMA Swasta Budi Agung. Adapun manfaat penelitian ini yaitu yang pertama secara teoritis, yaitu diharapkan dapat memperjelas tentang pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar. Kemudian yang kedua ada secara praktis. Secara praktis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama bagi peneliti, diperolehnya data terkait minat belajar siswa dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, bagi dosen atau guru, diharapkan dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, bagi mahasiswa atau siswa dapat menjadi masukan pentingnya minat dalam proses belajar yang baik untuk meningkatkan hasil belajar. Kemudian kita memasuki bab 2, yaitu landasan teori. Adapun yang pertama dari landasan teori yaitu hakikat prestasi belajar matematika. Belajar adalah suatu proses kompleks yang terjadi pada semua orang yang berlangsung seumur hidup. Karena kompleksnya masalah besar banyak sekali teori yang menjelaskan bagaimana proses belajar itu terjadi. Prestasi yang ingin dicapai oleh siswa pada hasil matematika merupakan pengetahuan tentang matematika. Matematika merupakan ilmu pasti yang menuntut pemahaman dan ketentuan berlatih. Sesuai dengan pendapat Surya Sumantri bahwa matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan padanya. Matematika merupakan ilmu pasti yang menuntut pemahaman dan ketentuan berlatih. Selanjutnya ada hakikat minat siswa. Minat memang sangat berpengaruh pada diri seseorang. Dengan adanya minat, seseorang akan melakukan sesuatu hal yang kiranya akan menghasilkan sesuatu bagi diri seseorang tersebut. Dalam bidang studi matematika, minat seseorang terhadap pelajaran dapat dilihat dari kecenderungan untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pelajaran tersebut. Bila seseorang mempunyai minat yang besar terhadap pelajaran matematika, maka nilai hasil belajarnya cenderung berubah ke arah yang lebih baik. Minat belajar matematika adalah perasaan yang senang terhadap pelajaran matematika
di mana seseorang siswa menaruh perhatian yang sangat besar terhadap matematika dan menjadikan matematika pelajaran yang mudah. Minat pada dasarnya timbul didahului oleh seseorang suatu pengalaman, di samping adanya rangsangan-rangsangan dari suatu objek yang ada kaitannya dengan kebutuhan dirinya. Adapun faktor yang mempengaruhi minat siswa belajar matematika. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor penyebab dalam belajar matematika yang berasal dari dalam atau dari matematika itu sendiri. Faktor internal itu sendiri terdiri dari yang pertama dari matematika. Misalnya, matematika bersifat abstrak. Matematika itu memiliki banyak rumus. Matematika itu ribet dan rumit, dan matematika terdapat angka, gambar, simbol, maupun huruf. Nah, yang kedua dari diri sendiri. Misalnya bakat belajar matematika, motivasi belajar matematika, minat belajar matematika, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal atau faktor dari luar adalah faktor penyebab dari belajar matematika yang berasal dari luar matematika itu atau berasal dari luar diri sendiri. Faktor eksternal itu terdiri dari alam, benda, makhluk hidup lain, orang tua, keluarga, teman atau sahabat, pemerintah atau pemangku kepentingan, komunikasi, sifat atau sikap yang negatif, doa, stres, pengetahuan masih minim, dan kebutuhan. Nah, adapun hakikat kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar merupakan serangkaian tingkah laku yang dilakukan secara konsisten atau berulang oleh siswa dalam kegiatan belajarnya. Dengan kata lain, kebiasaan belajar merupakan perilaku siswa yang ditunjukkan secara berulang tanpa proses berpikir lagi dalam kegiatan belajar yang dilakukannya. Istilah belajar menunjukkan pada kegiatan dan peranan peserta didik yang menerima pelajaran atau belajar, yang artinya suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan mengenai suatu pekerjaan yang dapat dicapai melalui proses berpikir atau dengan cara melakukan praktek. Nah, selanjutnya konsep tentang hasil belajar. Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa ialah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam proses kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Anak-anak yang berhasil dalam belajar ialah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dapat diketahui melalui evaluasi. Selanjutnya, matematika. Matematika merupakan ide-ide abstrak yang berisi simbol-simbol, maka konsep-konsep matematika harus dipahami terlebih dahulu sebelum memanipulasi simbol-simbol itu. Mata pelajaran matematika merupakan salah satu komponen pendidikan dasar dalam bidang-bidang pengajaran. Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, pengaruh minat belajar matematika terhadap hasil belajar. Minat merupakan bagian penting dalam mencapai hasil belajar, termasuk matematika. Untuk memperoleh prestasi atau hasil belajar yang baik harus dilakukan dengan baik dan pedoman cara yang tepat. Setiap orang mempunyai cara atau pedoman sendiri-sendiri dalam belajar. Faktor yang paling penting menentukan keberhasilan belajar adalah para siswa itu sendiri. Untuk dapat mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya harus mempunyai kebiasaan belajar yang baik. Faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri yang kita sebut faktor individu. Yang termasuk ke dalam faktor individu antara lain faktor kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi serta minat. Kemudian ada hipotesis penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka, maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu tidak ada hubungannya antara minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran matematika di sekolah SMA swasta Budi Agung. Adapun HA yaitu terdapat hubungan antara minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran matematika di sekolah SMA swasta Budi Agung. Nah, hipotesis statiknya HO
dibagi R sama dengan 0, HA dibagi R lebih besar dari 0. Kriteria pengujian hipotesis jika harga R hitung lebih kecil daripada harga R tabel pada taraf A sama dengan 0,05, berarti diterima HO. Dan jika harga R hitung lebih besar daripada harga R tabel pada taraf A sama dengan 0,05, berarti tolak HO. Nah, kita memasuki bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis secara statistik. Jenis penelitian kuantitatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah survei dengan analisis koresional. Kemudian yang kedua ada variabel penelitian. Penelitian ini mempunyai dua variabel, yaitu minat belajar matematika siswa kelas 10 IIS Amir Hamzah sebagai variabel bebas yang diberi simbol X, dan hasil belajar matematika siswa kelas 10 Mia Jami Ginting sebagai variabel terikat yang diberi simbol Y. Selanjutnya yang ketiga ada lokasi dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Sekolah SMA Swasta Budi Agung di kelas 10 IIS Amir Hamzah dan 10 Mia Jamin Ginting. Penelitian ini dimulai pada tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan selesai di SMA Swasta Budi Agung pada kelas 10 semester 1 dengan jumlah siswa 2 kelas ada 84 siswa. Nah, selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasinya adalah seluruh siswa kelas 10 IIS Amir Hamzah dan 10 Mia Jamin Ginting di SMA Swasta Budi Agung. Nah, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, sampelnya diambil dari objek populasi yaitu siswa kelas 10 IIS Amir Hamzah yang berjumlah 42 orang siswa dan siswa kelas 10 Mia Jamin Ginting yang berjumlah 42 siswa juga. Sumber data. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari tempat penelitian atau orang yang berkepentingan. Adapun sumber data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan mewawancarai para narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain kepala sekolah, guru atau wali kelas, dan siswa kelas 10 SMA Swasta Budi Agung. Nah, selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan dari orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Adapun peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yang disebutkan di atas tadi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik yang saya gunakan di sini yaitu ada teknik angket atau kuesioner dan teknik dokumentasi. Nah, kuesioner atau angket sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Teknik ini termasuk untuk memperoleh data mengenai tingkat minat belajar matematika siswa. Nah, selanjutnya dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hasil belajar matematika siswa, nilai atau rapor hasil belajar matematika siswa, dilihat dari rata-rata hasil belajar semester ganjil dalam tahun pelajaran 2022. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui besarnya persentase jawaban angket dari responden dan hasil belajar matematika. Rumus yang digunakan adalah F dikali 100% dibagi N, di mana F merupakan frekuensi yang sedang dicari persentasinya, kemudian N yaitu number of case atau jumlah frekuensi atau banyaknya individu, dan P adalah angka persentase. Kemudian yang kedua ada analisis korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh minat belajar atau X terhadap hasil belajar matematika atau Y di SMA Swasta Budi Agung
persamaan korelasi produk momen dengan formulasi sebagai berikut, di mana R XY sama dengan XXY dibagi akar epsilon X pangkat 2 dikali epsilon Y pangkat 2. Setelah digunakan teknik analisis korelasi produk momen, maka untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X dengan variabel Y digunakan analisis koefisien determinasi dengan formulasi sebagai berikut, yaitu Kp sama dengan R pangkat 2 dikali 100%. Selanjutnya ada hipotesis statistik, di mana H1 dibagi PXY sama dengan 0, dan H0 dibagi PXY lebih besar dari 0. Adapun keterangannya, PXY adalah hubungan antara variabel X dengan variabel Y, sedangkan X merupakan minat belajar ataupun hasil belajar matematika. Baiklah, mungkin ini saja hasil presentasi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.